Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk analisis regresi beserta interpretasinya. Oke, kali ini saya mempunyai sebuah data berjumlah 20, di mana data ini saya buat dan saya misalkan dari perusahaan ABC. Nah, perusahaan ABC ini sedang melakukan riset mengenai pengaruh harga, pendapatan, dan promosi terhadap permintaan produk mereka. Perusahaan ABC adalah produsen makanan ringan terkenal yang ingin memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat permintaan produk mereka. Untuk menjelaskan riset ini, perusahaan ABC telah mengumpulkan data dari 20 responden yang berbeda. Setiap responden memberikan informasi tentang harga produk, pendapatan pribadi, tingkat promosi yang mereka lihat, dan jumlah produk yang mereka beli. Oke, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuka aplikasi SPSS agar tidak memakan waktu lebih lama. Lanjut, kita copy data yang kita punya ini, kita copy. Kemudian kita buka SPSS, pastikan kita di jendela data view ya. Kita paste di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik jendela variable view atau sheet variable view. Kita ubah namanya sesuaikan dengan data yang kita punya, harga, pendapatan, promosi, jumlah produk. Harga, pendapatan, promosi, jumlah produk. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian pilih regression, kita klik linear. Setelah muncul kotak dialog ini, kita masukkan variabel dependennya adalah jumlah produk. Kita masukkan di tabel dependent. Nah, untuk ketiganya ini kita masukkan di variabel independent. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul hasil analisis seperti ini, menunjukkan bahwa hasil analisis kita telah berhasil, sehingga kita tinggal melakukan interpretasi dari hasil analisis yang telah kita lakukan. Untuk interpretasinya sendiri, interpretasi yang variabel entered remove ini, tabel variabel entered remove, hal ini adalah metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode enter, yang berarti semua variabel yang diminta telah dimasukkan ke dalam model secara bersamaan. Interpretasi dari hasil ini adalah bahwa ketiga variabel tersebut, yaitu promosi, harga, dan pendapatan, secara bersama-sama dapat mempengaruhi jumlah produksi produk yang diteliti. Namun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kita lihat pada tabel summary-nya. Untuk interpretasi tabel summary-nya, kita mendapatkan nilai R atau korelasi menunjukkan tingkat hubungan linear antara variabel independen, promosi, harga, pendapatan, dengan variabel dependen, jumlah produksi. Dalam kasus ini, nilai R adalah 0,905 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat
antara variabel-variabel tersebut. Interpretasi R-square ini adalah nilai R-square atau koefisien determinasi menggambarkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam hal ini R-square-nya adalah 0,819, di mana yang berarti bahwa 81,9% variasi dalam jumlah produksi dapat dijelaskan oleh variabel promosi, harga, dan pendapatan. Dan sisanya 18,1%-nya tidak dijelaskan dalam model ini, namun dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Untuk adjusted R-square, nilai adjusted R-square mengoreksi R-square untuk ukuran sampel sejumlah prediktor yang digunakan dalam model. Nilai adjusted R-square ini 0,785 yang mencerminkan bahwa sekitar 78,5% variasi dalam jumlah produksi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dengan mempertimbangkan kompleksitas model dan ukuran sampel. Untuk standar error of mean ini menunjukkan adalah rata-rata kesalahan perkiraan sebesar 0,60994 unit dalam jumlah produksi. Tingkat menunjukkan rata-rata kesalahan kira-kira. Lanjut pada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Untuk secara keseluruhannya, tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa model regresi dengan variabel promosi, harga, dan pendapatan secara signifikan mempengaruhi jumlah produksi. Nilai signifikansinya kan rendah, 0,0000, menunjukkan bahwa setidaknya salah satu dari ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produksi. Berdasarkan hasil tabel ANOVA ini, diketahui bahwa hipotesis yang diajukan adalah dalam analisis ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel promosi, harga, dan pendapatan dengan jumlah produksi. Dalam konteks ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan, sementara hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini didasarkan pada nilai signifikansi yang tercatat dalam uji ANOVA nilai sig. Nah, nilai sig ini adalah diperoleh nilai sig 0,00 yang berarti kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel promosi, harga, dan pendapatan dengan jumlah produksi. Lanjut pada tabel koefisien. Nah, tabel koefisien ini, hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga, pendapatan, dan promosi terhadap jumlah produksi. Dalam konteks ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan, sementara hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel-variabel tersebut. Untuk dasar pengambilan keputusannya, variabel harga X1, variabel harga ini kan X1. Maka koefisien unstandard B bisa dilihat